Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Rian Widodo dari Ilmu Hukum Angkatan 2018. Di sini saya bergabung pada kelompok KKN UNS nomor 127. Di sini saya ingin sharing-sharing terkait penyebaran hoax di masa pandemi. Perlu kita ketahui bersama bahwasannya pada masa pandemi ini kita sering menggunakan gadget, yang mana gadget adalah penyumbang penyebaran hoax tertinggi. Nah, apa sih hoax itu? Hoax merupakan informasi atau berita yang berisi hal-hal yang belum pasti terjadi, atau bahkan yang benar-benar tidak terjadi atau bukan fakta. Nah, survei dari Mastel mengungkapkan dari 1.146 responden, 44,3%-nya menerima berita hoax setiap hari. Dan 17,2%-nya menerima lebih dari satu kali berita hoax dalam sehari. Kenapa sih bisa terjadi? Yang pertama adalah perkembangan teknologi informasi. Kita ketahui bersama bahwasanya kita tidak bisa memungkiri juga bahwasanya perkembangan teknologi ini semakin maju. Apalagi kita memasuki era revolusi industri 4.0, yang mana segala sesuatu sekarang diusahakan terkoneksi dengan internet. Internet sekarang menjadi kebutuhan primer bagi manusia. Semuanya bisa dilakukan dengan internet. Dari kita belajar, kita pesan makanan, atau bahkan melihat berita. Dalam aspek pemberitaan ini, sangat terbantu dengan perkembangan teknologi informasi. Dapat kita ambil contoh adalah pemberitaan bencana alam. Pada era ini kita bisa mengetahui secara detail terkait bencana alam yang terjadi baru-baru saja. Contohnya seperti sosial media Twitter milik BMKG. Dari situ kita bisa mengetahui apa yang terjadi kalau misalnya ada bencana alam gempa di suatu daerah Indonesia. Nah, kita nggak perlu menunggu beberapa jam atau berhari-hari untuk mengetahui hal tersebut. Kita bisa mengetahui di mana titik gempanya, terus korbannya berapa, atau bahkan berapa skala Richternya. Berbeda dengan zaman dahulu yang mungkin kita perlu menunggu beberapa jam atau bahkan satu hari untuk mengetahui ada gempa bumi di suatu tempat di Indonesia. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah dengan mudahnya persebaran informasi karena perkembangan teknologi informasi yang sangat positif untuk masyarakat, tetapi ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka melakukan hal-hal iseng seperti penyebaran hoax atau penyebaran berita-berita bohong, entah itu motifnya percandaan ataupun ingin famous saja gitu. Terus yang ketiga adalah menjadi yang terupdate. Nah, karena informasi itu sering update, sering persebarannya cepat, itu orang-orang ingin menjadi orang yang paling terupdate. Ada orang yang ingin menjadi yang terupdate. Ini adalah sebuah blunder bagi kita. Kalau menjadi orang yang terupdate harus mengetahui sumbernya atau ini hoax atau bukan. Karena kalau misalnya kita memiliki sifat yang ingin terupdate dengan keluarga atau teman atau anak atau saudara-saudara yang lain, kita harus ngecek informasi tersebut benar atau tidak. Jangan sampai kita mengikuti atau ikut serta menyebarkan hoax. Lalu bagaimana menghindari hoax? Berikut adalah tips-tipsnya. Yang pertama adalah hati-hati dengan judul yang provokatif. Nah, berita hoax seringkali menggunakan judul yang sensasional atau tergolong provokatif. Misalnya langsung menunjukkan atau merujuk ke pihak tertentu, menunjukkan siapa yang pelakunya, atau isinya pun bisa diambil dari situs-situs resmi, tapi hanya saja ada yang diubah dan menimbulkan persepsi yang sesuai dikehendaki sang
pembuat hoax. Oleh karenanya, apabila menjumpai berita dengan judul yang provokatif maksud saya, sebaiknya teman-teman mencari referensi berita yang serupa. Apakah hal tersebut benar isinya, dan jadi jangan sampai kita share informasi tersebut dengan patokan satu berita saja. Nah, yang kedua adalah cermati alamat situs. Untuk informasi yang diperoleh dari website atau mencantumkan link, cermatilah alamat URL yang dimaksud. Situsnya apakah terverifikasi atau belum, seperti .go.id atau .id, yang mana biasanya itu sudah institusi pers resmi. Kalau misalnya menggunakan domain blogspot maksud saya, atau WordPress, maka informasinya bisa dibilang diragukan atau meragukan. Yang ketiga adalah periksa fakta. Perhatikan dari mana berita tersebut berasal. Siapa sumbernya, apakah dari institusi pemerintah ataupun dari pers nasional, dan sebaiknya jangan cepat percaya apabila informasi tersebut berasal dari website-website yang tadi, sama seperti kayak Blogspot, WordPress, ataupun tokoh-tokoh yang mungkin kontroversial, mungkin bisa dicek ulang ataupun di hold dulu untuk menyebarkan informasinya untuk menunggu klarifikasi selanjutnya. Terus yang keempat, cek keaslian foto. Pada era teknologi pada masa ini, tidak hanya konten yang berupa teks yang bisa dimanipulasi, bahkan foto atau video itu pun bisa diedit. Jadi dari teman-teman harus berhati-hati, jangan terlalu cepat terprovokasi apabila ada video atau foto yang sedikit kontroversial. Itu karena bisa diedit oleh pembuat berita palsu tersebut untuk memprovokasi pembaca. Terus yang kelima, tips yang terakhir adalah mengikuti grup diskusi anti hoax, mungkin, atau komunitas-komunitas. Mungkin ini biasa ditemukan di grup Facebook ataupun di fanspage Instagram ataupun di grup-grup WhatsApp, yang mana mengikuti grup diskusi anti hoax atau misalnya grup-grup hoaxbuster itu sangat membantu kita memilah dan memilih berita yang hoax atau berita yang asli. Nah, mungkin itu saja sharing-sharing saya terkait sosialisasi anti hoax di masa pandemi. Saya pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.